Salam jumpa sahabat wanita, apa kabar? Saya berharap kabar baik penuh sukacita juga menjadi bagian Anda hari ini. Saya Anneke kembali menjumpai Anda di udara di acara Wanita Berpengharapan. Ada berbagai pengharapan baru yang ingin saya bagikan juga. Di bagian pertama acara ini, lansia dan makanan ringan akan menjadi pengetahuan yang menambah wawasan Anda untuk merawat diri, bahkan merawat lansia yang ada di rumah. Kalau bicara tentang perawatan, Ibu Lilis Gantari juga akan hadir di bagian kedua acara ini dengan pelajaran kecantikan batin perlu dirawat. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, makanan ringan atau snack sekarang sudah marak dan variannya juga sangat banyak. Sayangnya tidak semua makanan ringan itu bisa dikonsumsi setiap hari, khususnya oleh para lansia, karena akan mengganggu kesehatan. Ada beberapa rekomendasi makanan ringan yang sehat untuk para lansia. Ada yang namanya popcorn atau berondong jagung. Olahan jagung ini mudah didapat. Bisa jadi rekomendasi makanan ringan pilihan yang tepat untuk lansia. Meskipun terkenal dengan makanan cepat saji, popcorn tanpa garam punya banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Ada kandungan serat yang tinggi, yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, mengurangi resiko diabetes tipe 2, dan menurunkan kolesterol. Popcorn juga mengandung polifenol yang tinggi. Kandungan polifenol membuat sirkulasi darah menjadi lebih baik dan bisa mengurangi resiko kanker. Ada cracker, atau kita menyebutnya biskuit. Selain teksturnya yang empuk dan renyah, cracker juga dipercaya mengandung bahan yang bergizi seperti serat gandum, karbohidrat, fosfor, dan kalsium yang tinggi. Kandungan-kandungan ini bermanfaat untuk pencernaan, kesehatan otot dan tulang, serta nutrisi untuk tubuh. Kandungan mikronutriennya yang padat juga bisa memberikan energi yang optimal pada lansia. Ada smoothie buah. Buah-buahan sudah menjadi konsumsi wajib bagi semua orang, apalagi para orang tua atau lansia. Selain bisa dinikmati irisan buahnya, smoothie buah bisa jadi ide makanan ringan yang cocok untuk dinikmati. Smoothie punya kandungan yang baik dan sehat seperti vitamin dan mineral, serta kalsium yang melimpah. Kandungan protein pada yogurt yang digunakan dalam olahan ini, yang terdapat pada smoothie ini, juga dipercaya bisa membantu proses pencernaan. Kalau Anda pernah dengar edamame, ini kacang kedelai yang terkenal sebagai makanan tradisional di Jepang, yang ternyata punya manfaat bagus kalau dikonsumsi para lansia. Kacang edamame punya kandungan protein, lemak sehat, karbohidrat, folat, serat, vitamin A, B, C, E, K, dan mineral. Kandungan gizi yang tinggi ini membuat kacang edamame punya khasiat yang baik bagi tubuh, terutama untuk para lansia. Edamame juga punya kandungan yang namanya isoflavin, dan antioksidan yang bermanfaat untuk mencegah kanker, osteoporosis, mengatasi penyakit jantung, hipertensi, serta bisa menjaga kestabilan gula darah. Dan ini sangat cocok dikonsumsi untuk penderita diabetes. Ubi jalar merupakan salah satu sayuran akar yang juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ubi jalar punya kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, C, B6, serat,
kalium, asam pantotenat, dan niasin yang tinggi, yang bisa memberikan efek kenyang bagi para penikmatnya. Kandungan antioksidan yang tinggi pada ubi jalar juga bisa melindungi tubuh dari berbagai senyawa radikal bebas dan penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan penuaan. Meskipun banyak diolah menjadi kue, keripik, atau olahan sejenisnya, ubi jalar rebus dinilai lebih sehat untuk dikonsumsi, terutama bagi para lansia. Karena dalam pengolahannya tidak perlu menggunakan minyak atau bahan campuran lainnya. Telur rebus tinggi akan protein dan rendah karbohidrat. Ini bisa jadi snack untuk lansia karena mengandung beberapa nutrisi penting seperti zinc, selenium, vitamin A, dan vitamin E. Selain membuat kenyang, telur rebus bisa membantu menjaga kesehatan tulang dan mata karena kandungan vitamin D dan luteinnya. Tapi usahakan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 1 butir setiap harinya karena mengandung kolesterol. Coklat hitam rendah gula, tetapi punya rasa yang cukup kuat untuk memuaskan keinginan ngemil. Makanan ini juga mengandung senyawa flavanol yang bisa membantu melindungi kesehatan jantung. Biarkan coklat hitam meleleh perlahan di mulut supaya cita rasanya yang khas lebih lesat. Mungkin akan terasa sedikit pahit, tapi akan meninggalkan rasa yang nyaman bagi tubuh, terutama untuk para lansia. Coklat hitam ini bisa menjadi pilihan snack untuk lansia juga. Ada keju. Keju merupakan asupan tinggi protein dan kalsium yang bisa mengenyangkan. Nah, mengkombinasikannya dengan cracker bisa menambah serat pada snack lansia. Ada banyak varian keju yang bisa jadi pilihan juga. Untuk membuat camilan bergizi tinggi bagi lansia, menambahkan ikan seperti salmon atau tuna ke dalam roti gandum bisa menjadi ide yang bagus. Salmon merupakan ikan yang tinggi akan lemak omega 3, sehingga bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung, peradangan, dan masalah kesehatan lainnya. Ini beberapa pilihan snack untuk lansia yang memang tidak boleh sembarangan. Karena dalam menjaga kesehatan di usia lanjut, penting untuk memperhatikan bahan makanan sampai nilai gizi camilan yang akan dikonsumsi. Terlebih lagi, seiring bertambahnya usia, masalah pencernaan, kesulitan mengunyah, berkurangnya indera perasa, sampai gangguan kesehatan tertentu lebih rentan muncul. Itu sebabnya pilihan snack atau makanan ringan untuk lansia benar-benar harus diperhatikan. Selain itu, mengkonsumsi camilan usahakan bisa membantu menunda lapar di antara waktu makan. Jadi makanan selingan ini atau snack atau makanan ringan ini juga harus mengandung energi, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Selain yang mudah dikonsumsi, makanan ringan yang sehat untuk lansia perlu kaya kalsium untuk membantu mencegah dan meminimalisir pengeroposan tulang. Snacknya juga perlu berenergi dan berprotein tinggi yang penting bagi lansia yang nafsu makannya berkurang sehingga tidak mengalami penurunan berat badan. Snacknya juga yang mengandung protein yang baik, yang mengandung asam lemak omega 3 yang sehat dan vitamin D serta kalsium, yang penting juga untuk menjaga kesehatan tulang maupun otot. Sahabat wanita, informasi tentang makanan ringan untuk para lansia sudah kita dengar bersama. Kalau Anda sudah tergolong lansia juga,
Anda sudah bisa memilih dan memilah makanan ringan yang bermanfaat untuk tubuh Anda juga. Jangan beranjak dulu karena bukan hanya kesehatan yang perlu dirawat, tetapi kecantikan batin perlu dirawat juga. Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran ini sesudah sebuah lagu berikut ini. Di dalam kegelapan dunia ini, ku tak dapat jalan sendiri. Hanyalah di dalam-Mu ku temui jalinan kasih yang abadi. Seindah fajar di pagi hari, mengubahkan nurani. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Di dalam kegelapan dunia ini, ku tak dapat jalan sendiri. Hanyalah di dalam-Mu ku temui jalinan kasih yang abadi. Seindah fajar di pagi hari, mengubahkan nurani. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Sahabat, kata skincare bukanlah kata yang asing bagi kebanyakan wanita. Karena skincare kata yang sangat populer di kalangan para wanita. Apa sih sebenarnya skincare itu?
Skincare adalah perawatan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan kulit dan membuat penampilan yang lebih bersih, lebih terawat, dan tentu saja lebih cantik. Ada berbagai pilihan merek skincare, mulai dari yang murah sampai yang paling mahal. Dari produksi dalam negeri sampai luar negeri. Tidak heran bila kita jalan-jalan di mall, selalu ada kerumunan wanita yang sedang sekedar melihat-lihat atau memborong skincare yang mereka inginkan. Untuk memutihkan wajah, menghaluskan wajah, dan juga krim untuk mengencangkan kulit wajah. Sahabat, apa yang Anda rasakan bila Anda berhasil mempercantik wajah Anda? Anda tentu merasa bangga memiliki wajah cantik yang dikagumi orang. Anda akan merasa puas bila Anda bercermin dan melihat wajah Anda yang putih, mulus, dan tampak muda. Setiap hari Anda akan bercermin dan tersenyum dengan puas. Apalagi bila suami atau orang di sekitar Anda mengagumi kecantikan dan kemolekan Anda. Tetapi, apa kata firman Tuhan tentang kecantikan dan kemolekan? Kitab Amsal pasal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Sahabat, mengapa kecantikan dan kemolekan itu bohong dan sia-sia? Karena kecantikan dan kemolekan itu dalam sekejap bisa lenyap. Kecantikan dan kemolekan itu tidak bernilai apa-apa di mata Tuhan. Atau katakanlah tidak ada harganya sama sekali di mata Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita menghabiskan energi dan uang kita hanya untuk kecantikan lahiriah kita. Tuhan ingin kita juga memberi waktu sepenuhnya untuk kecantikan batiniah kita. Batin kita atau hati kita perlu dirawat. Mengapa kita harus memperhatikan dan memelihara serta merawat batin kita? Mari kita mendengarkan nasihat firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan 4 yang mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sahabat, apa yang berharga di mata Allah? Yaitu manusia batiniah kita. Batiniah yang bagaimana? Yaitu batiniah yang memiliki perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Batiniah yang memiliki perhiasan dari roh akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua berharga di mata Allah. Lalu bagaimana agar batin kita memiliki perhiasan yang berasal dari roh? Sahabat, batin yang memiliki perhiasan yang berasal dari roh adalah batin dalam manusia baru yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, yaitu ketika kita mengalami kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Setelah diselamatkan oleh Yesus, kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, dan mengenakan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Kalau Yesus Kristus sifatnya lemah lembut, wanita yang percaya Yesus haruslah lemah lembut. Lemah lembut sebagai istri terhadap suami, yakni sabar, tidak mendendam, tidak cepat marah,
tersinggung kalau suami marah. Wanita yang percaya Yesus, rohnya tentram, tenang dalam mengasuh rumah tangganya, damai, tidak suka ribut, taat sama suami, dan bisa menguasai diri. Sahabat, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai wanita, hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk merawat batin kita. Bukan hanya merawat kulit atau wajah kita. Bila selama ini kita hanya sibuk merawat diri, ingatlah, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena yang berharga di mata Tuhan hanyalah manusia batiniah kita. Yang berharga di mata Tuhan adalah hati kita. Kalaupun kita berhasil merawat dan membuat diri kita awet muda, itu tidak akan dikagumi oleh Tuhan, meskipun manusia seluruh dunia ini mengagumi kita. Ingatlah selalu, bagaimanapun juga kecantikan akan pudar, kulit akan mengeriput, dan tubuh kita akan melemah. Semua manusia akan sampai pada masa itu. Semua manusia akan menjadi tua dan kehilangan kecantikannya. Jangan takut untuk menjadi tua, jangan takut untuk menjadi keriput, karena Tuhan tidak akan melihat itu semua. Tuhan tidak akan mempersoalkan itu semua. Yang dipersoalkan oleh Tuhan adalah batin atau hati kita. Apakah batin kita terawat dengan baik? Sehingga batin kita menghasilkan buah-buah yang mulia seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita memeriksa masing-masing batin kita. Apakah selama ini kita melakukan perbuatan kasih? Apakah selama ini kita memiliki sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Atau sebaliknya, selama ini batin kita hanya terisi dengan kebencian, keluhan, iri hati, dendam, kesombongan, kejahatan, dusta, dan lain sebagainya. Bila itu semua yang Anda miliki, maka Anda belum memiliki manusia batiniah yang berasal dari roh. Dan apa yang Anda miliki semua itu tidak berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan membenci semua itu. Tuhan membenci iri hati, kesombongan, dendam, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, percantiklah batin Anda. Dan cara mempercantik batin kita hanya satu, yaitu percaya kepada Kristus dan melakukan semua yang diperintahkan. Mulailah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan bacalah semua yang diajarkan dan diperintahkan oleh Kristus. Dan perhatikan hasilnya. Perhatikan apa yang terjadi pada batin Anda setelah Anda percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati Anda. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
Sahabat wanita, perawatan kesehatan dan kecantikan batin yang sudah kita dengar bersama, semoga terus menyemangati kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita berpisah dulu saat ini ya, tetapi wanita berpengharapan akan hadir lagi di waktu yang sama di kesempatan yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.